Medina Zain resmi menjadi tersangka. Seperti itulah perkembangan kasus atas laporan polisi Marissa Icha pada bulan September 2021 yang lalu. Rencananya pihak penyidik akan memanggil Medina Zain yang akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022. Sehingga dengan status Medina Zain yang telah resmi menjadi tersangka, sudah tertutup jalan damai dan mediasi di antara Marissa Icha dan Medina Zain karena proses mediasi sudah terjadi sebanyak 2 kali yang berujung tidak adanya perdamaian. Lalu, seperti apa tanggapan dari Medina Zain ketika dirinya telah menjadi seorang tersangka atas laporan dari Marissa Icha tersebut? Di Subditreskrim Polda Metro Jaya menanyakan mengenai perkembangan kasus laporan polisi yang telah Marissa Icha buat dan alhamdulillah hari ini laporan polisi yang telah kita buat pada tanggal 13 September, tanggal 5 September saya ulangi, laporan polisi nomor 5319, tanggal 5 September SPKT Polda Metro Jaya telah ditingkatkan status terlapor atas nama MS alias MZ dari saksi terlapor menjadi tersangka. Agendanya ke depan penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022. Hari ini agenda yang kesini saya untuk meminta SP2HP yang telah diberikan oleh penyidik kepada kita. Apa? SP2HP-nya nggak boleh kasih lihat. Jadi saya bacakan aja bahwa SP2HP tersebut telah kami terima yang menyatakan bahwa telah dilakukan gelar perkara, ditingkatkan statusnya dari saksi terlapor menjadi tersangka. Berarti damai udah nggak ada Pak ya? Nggak ada, tidak ada proses mediasi kembali karena kita sudah melakukan mediasi 2 kali. Dan terakhir mediasinya dinyatakan gagal. Abang, izin konfirmasi Abang, berarti MZ itu Medina Zain benar? Yes, betul. Pasal yang kita laporkan untuk hari ini, yang kemarin, yang sudah jadi tersangka itu pasalnya 310, 311 KUHP, dan atau Junto 27 ayat 3, Junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Abang, kan sekarang Medina Zain sudah jadi tersangka nih, barangkali bisa dijelaskan Bang kronologi singkat sehingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan sekarang jadi tersangka Bang? Kronologi singkat adalah fitnah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari MZ terhadap di media sosial yang mana laporan tersebut telah kita laporkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 5 September 2021. Dan hari ini kami mengambil SP2HP telah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka MZ alias MS. Ya, kita sudah terima panggilannya, kita akan hadir. Klien saya sekarang posisi lagi di Bali. Kita akan hadir dalam pemeriksaan tanggal 11, undangannya tanggal 11. Dan kita juga akan hadir di Polres Jakarta Selatan untuk atas laporan polisi yang Mbak Saudari MZ alias MS laporkan di Polres Jakarta Selatan. Ya, kaitannya adalah mengenai yang kemarin disampaikan oleh Marissa Icha terhadap speak up itu. Jadi kaitannya mungkin bersambung mengenai kaitan penipuan tas yang mana ketika disampaikan ada kalimat-kalimat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudari MZ alias MS. Proses hukum ini kan tentu kita agak menghargai semuanya. Jadi biarkan berjalan, yang pasti kami akan bertanggungjawabkan itu, klien kami akan bertanggungjawabkan itu. Ya nanti kita lihat, kan dunia juga belum runtuh kok. Jadi kita lihat aja lah, mudah-mudahan semua berjalan. Oh ya, penganiayaan hasil visumnya sekarang sudah diterima oleh Polrestabes Selatan, CCTV-nya sudah ada dan nanti kita buktikan ya mana yang benar mana yang salah ya. Oke? Ya. Untuk status. Terima kasih ya. Namanya di mana, Mbak? Aku nggak ada urusan sama dia. Mbak, tanggal 10 kan ada pemanggilan nih. Nanti seperti apa? Aku akan menghadiri semuanya. Mbak, Ya. statusnya udah naik Mbak. Gimana Mbak menanggapi? Aku nggak masalah. Aku nggak masalah sama semuanya. Menghargai proses hukum. Siap, Ya. Mbak, dengan Siap dengan semuanya. Ya. Oke. Oke. pembelaan seperti apa, Bang? Ya insya Allah nanti kita lihat tadi. Yang pasti kita akan meluruskan semua ini. Karena terkait dengan kasus yang menimpa
Saudari Medina Zain atas laporan daripada Saudari Marisa Icha, bisa saya sampaikan bahwa pada hari ini Polda Metro Jaya Direktorat Kriminal Umum telah menetapkan Saudari Medina Zain sebagai tersangka terkait dengan pencemaran nama baik. Ketersangkaan ini ya tentunya melalui proses penetapannya dari segi hukum, tentunya 2 alat bukti sudah dimiliki penyidik. Namun sebelum dilakukan penetapan tersangka sudah dilakukan ya upaya mediasi. Penyidik sudah memberikan ruang untuk mediasi kepada mereka, namun ternyata tidak terdapat jalan perdamaian di situ, sehingga kasus ini berlanjut dan hari ini penyidik sudah menetapkan Saudari Medina Zain sebagai tersangka. Pihak Marisa Icha pun kembali menginformasikan jika saat ini posisinya sedang dilaporkan oleh pihak Medina Zain di Polres Jakarta Selatan dengan pasal penganiayaan saat proses mediasi di depan penyidik. Mengetahui hal tersebut, dengan tegas dan keras pihak Marisa Icha membantah laporan polisi Medina Zain di Polres Jakarta Selatan. Dalam kejadian proses mediasi tersebut jugalah pihak Marisa Icha membantah adanya pemukulan atau penendangan terhadap Medina Zain. Sehingga atas fakta tersebut, Marisa Icha melaporkan kembali pihak Medina Zain atas laporannya itu dengan dugaan melakukan laporan palsu. Dan untuk kabar terbaru, Medina Zain kembali melaporkan Marisa Icha ke Polda Metro Jaya dengan dugaan melakukan tindakan pidana UU ITE. Yang saya dengar kemarin adalah bahkan kita dilaporkan kembali di Polres Jakarta Selatan, yang mana laporan tersebut katanya diduga melakukan penganiayaan yang mana dilakukan pada saat kita melakukan mediasi. Padahal senyatanya pada saat itu saya hadir juga di sana, tidak ada penganiayaan dilakukan baik MZ maupun klien saya Marisa Icha. Rekaman CCTV kita sudah mintakan kepada penyidik untuk bisa menjadi alat bukti karena kita melaporkan balik terhadap laporan polisi yang MZ buat kepada kita. Dan kita meminta kepada penyidik untuk bisa membuka CCTV tersebut karena saya meyakini, bahkan saya sempat merekam sedikit, tidak ada klien saya melakukan penganiayaan terhadap saudari MZ atau MS. Berarti tidak ada penendangan ya Bang? Tidak ada penendangan maupun pemukulan baik yang di kaki atau di wajah. Saya tegaskan sekali lagi bahwa kami sudah melaporkan kembali atas laporan yang mereka buat, atas laporan yang dibuat oleh saudari MZ atau MS di Polres Jakarta Selatan di Polda Metro Jaya. Ya. Laporannya Bang apa Bang? Laporan yang kita laporkan kaitan 310, 311 dan juga mengenai 220 laporan palsu. Ancaman hukumannya Bang? Ancaman hukumannya, banyak lah. Teman-teman sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera kita sekalian. Pertama-tama terima kasih dan mohon maaf rekan-rekan media udah menunggu lama. Alhamdulillah saya tadi dengan rekan lawyernya Mbak Medina mendampingi beliau itu membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya. Alhamdulillah laporan itu telah diterima. Ini surat tanda terima laporan polisinya. Kedatangan kami di Polda Metro Jaya ini dalam rangka melaporkan saudara MI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Undang-Undang ITE. Dan untuk itu kepada teman-teman media semuanya atas kesabaran menunggu di kesempatan yang baik ini kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena waktu menunggu agak lama. Pasalnya sendiri Bang, pasal apa Bang? Pasalnya yakni pasal 27 ayat 3, junto pasal 45, kemudian Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE juga, dan atau pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang disangkakan apa aja Bang? Yang disangkakan apa? Yang disangkakan.
tentang menuduh klien kami ini melakukan dari begini, berawal dari postingan di Instagram terlapor, yakni saudara MI sekitar bulan Desember 2021 kemarin, yang menyebut prestasi apa yang telah diraih oleh pelapor, dalam hal ini klien kami. Di dalam postingan itu bahwa penghargaan yang diperoleh oleh klien kami itu, kata beliau, bahwa itu penuh dengan sogokan, atau ya dengan kata lain nembak. Nembak itu kan artinya ya kita bisa ya mengartikan lah bahwa ya ada gratifikasi di situ. Ada hal-hal lain yang menyebabkan klien kami mendapat penghargaan itu. Karena di penghargaan itu, dalam penghargaan itu ada 50 perempuan terbaik Indonesia. Dalam hal ini termasuk Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau memang nembak, berarti mungkin kita menduga maksudnya adalah semua itu menembak sehingga bisa mendapat penghargaan itu. Kemudian bahwa terlapor juga membalas postingan pelapor, yakni bahwa akibat bahwa telah mencerminkan baik pelapor yang dikeluarkan oleh Warta Ekonomi Intelijennya. Kemudian bahwa postingan sebagaimana dimaksud telah dilihat dan dibaca oleh puluhan ribu followers, bahkan boleh dibilang ratusan ribu. Kemudian yang kedua adalah bahwa pelapor memberikan hadiah berupa sebuah cincin kepada saudari F, adik dari almarhum Bibi, pada akhir Desember 2021, yang isinya adalah bahwa terlapor memposting di Instagram yang menyindir pelapor atau klien kami dengan tuduhan bahwa entar posting juga nih video diamond palsu yang Anda kasih ke adik almarhum. Itu adalah sebuah tuduhan yang sangat keji. Oh, yang penganiayaan hasil visumnya sekarang sudah diterima oleh Polrestabes Selatan, CCTV-nya sudah ada, dan nanti kita buktikan ya, mana yang benar, mana yang salah ya. Oke? Ya. Ketika pihak Marissa Icha telah memberitahukan ke publik jika Medina Zain telah menjadi tersangka atas laporannya, maka kini Marissa Icha pun saat ini harus bersiap-siap dengan laporan yang akan dilayangkan pihak Jody Sudrajat ke Mabes Polri terkait inisiatifnya menggalang dana donasi untuk rumah gala. Mengetahui hal tersebut, pihak Marissa Icha pun mengatakan bahwa siap jika suatu saat dipanggil oleh pihak Mabes Polri maupun Kementerian Sosial terkait gagasan idenya membuat galang donasi rumah untuk gala. Sementara itu, pihak Jody Sudrajat mengatakan jika galang donasi dari rumah gala tersebut diduga tidak memiliki izin dari pihak berwajib dan dapat diancam dengan pidana kurungan 3 bulan penjara. Selain itu, juga meminta kepada Kementerian Sosial dapat bertindak cepat dalam menyelesaikan polemik galang donasi untuk rumah gala. Jadi kita sifatnya klarifikasi ke sana. Nanti sifatnya mengenai izin atau tidak izin, itu nanti kita sampaikan di Kementerian Sosial. Kalau memang itu tidak ada izinnya, dana itu siap dikembalikan lagi ke masyarakat. Kita lihat nanti bagaimana prosesnya di Kementerian Sosial. Mengenai izin tidak ada izin, saya belum bisa sampaikan di sini. Ya pasti kita akan sampaikan semuanya, bukti-bukti, hal-hal kaitan mengenai panggilan kita di Kementerian Sosial. Bang, kabarnya hari ini juga mau ada. Siap hadir. Klien saya datang ke Jakarta insya Allah hari Sabtu. Jadi kita siap hadir, baik laporan polisi yang dilakukan yang dibuat oleh saudari MZ di Polres Jakarta Selatan pada hari Senin, insya Allah kita hadir, dan hari Selasanya di Kementerian Sosial. Bang, kabarnya hari ini ada buat laporan kembali? Saya tidak tahu. Saya dengar kata dari teman-teman media ada laporan kembali, ya saya tidak tahu. Yang jelas kita siap mengikuti proses hukum yang ada. Apapun ketika ada panggilan polisi maupun harus datang di polisi atau dimanapun, kita harus ikuti proses hukumnya. Nah,
Itu juga yang kemudian kemarin kami sempat diskusikan dengan beliau. Beliau pada prinsipnya juga tidak berkeberatan sebetulnya soal itu. Hanya saja kita tahu bahwa proses ini sudah sampai ke ranah hukum, sudah sampai ke tingkat peradilan. Nah, kalau memang ini diharapkan agar adanya mediasi, ya kita berharap pintu dan ruang itu ya ada dan ya bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa diskusikan dengan baik. Tapi ada hal yang juga ingin kami sampaikan bahwa klien kami juga selama ini sudah sangat merasa mumet sekali dengan berbagai macam pergunjingan di ruang-ruang publik terkait dengan tuduhan, terkait dengan pencemaran nama baik, terkait dengan menjatuhkan harkat dan martabat beliau dan keluarga. Itu juga yang kita berharap ya publik tolong pahamilah bahwa tidak sesederhana yang kemudian dibayangkan oleh publik, dan kami juga sebetulnya tidak mencari sesuatu yang ribet di sini, mencari sesuatu yang tidak masuk akal. Kita cuma hanya berharap dari klien kami itu adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada Pak Haji Faisal itu juga menjadi bagian daripada hak dan kewajiban beliau, sehingga mereka sama-sama mengasuh, sama-sama membesarkan, kemudian sama-sama membina, menyayangi, mencintai Gala untuk hari ini dan ke depannya. Poinnya adalah bahwa kita ingin masalah ini segera mungkin selesai dengan cara baik-baik ataukah dengan cara melalui jalur hukum, agar jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Saya juga kemarin waktu di Mabes Polri ditanyakan oleh beberapa rekan-rekan media, dan saya menjelaskan bahwa kebetulan Pak Dodi itu sendiri, yang mohon maaf sekali lagi, Pak Dodi itu sendiri, beliau juga berdarah Maluku. Keluarga besarnya juga selama ini juga merasa terusik dengan berbagai pemberitaan yang terkait dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melakukan langkah-langkah, ingin ikut campur dalam masalah ini. Tapi beliau menegaskan, tapi tidak. Masalah ini harus melalui jalur hukum. Karena kami sudah menyerahkan ke Pak Jamal beserta rekan-rekan tim lawyer dan kemudian tim lawyer yang lain yang sudah lebih awal, sehingga beliau tidak mau ada ikut campur tangan keluarga terkait dengan penyelesaian. Jadi tetap hukum yang kita kedepankan, karena itu mungkin lebih baik, dan itu yang kemudian kita harapkan. Terkait dengan kasus yang menimpa Saudari Medina Zain atas laporan daripada Saudari Marisa Icha, bisa saya sampaikan bahwa pada hari ini Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum telah menetapkan Saudari Medina Zain sebagai tersangka terkait dengan pencemaran nama baik. Ketersangkaan ini ya tentunya melalui proses penetapannya dari segi hukum, tentunya dua alat bukti sudah dimiliki penyidik. Namun sebelum dilakukan penetapan tersangka sudah dilakukan ya upaya mediasi. Penyidik sudah memberikan ruang untuk mediasi kepada mereka, namun ternyata tidak terdapat jalan perdamaian di situ, sehingga kasus ini berlanjut dan hari ini penyidik sudah menetapkan Saudari Medina Zain sebagai tersangka.